Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhatina Olifatul Maulida dari D3 Kebidanan Stikes and Utuban semester 6. Kali ini saya akan melakukan pengkajian di mana tentang ekstraksi vakum. Vakum adalah ekstraksi atau persalinan buatan di mana kita melahirkan kepala janin dengan tarikan atau traksi negatif dari mangkuk vakum. Kemudian bagian vakum yaitu mangkuk, kemudian botol vakum, kemudian karet penghubung, kemudian rantai penghubung, kemudian bendel atau ekstraksi vakum, kemudian pompa vakum. Nah, indikasi dilakukannya vakum itu sendiri yaitu kala dua memanjang dengan letak letak belakang kepala atau vertex. Kemudian ada lagi indikasi tambahan yaitu pada ibu untuk mempercepat kala 2, ibu dengan penyakit jantung kompensata, ibu dengan penyakit paru-paru fibrotik. Kemudian pada waktu tadi yang saya sebutkan yaitu kala 2 memanjang. Kemudian pada janin adanya gawat janin. Kemudian kontraindikasi dari kita melakukannya vakum ini yaitu adanya malpresentasi, yaitu janin di mana letak janin itu ada letak bokong, letak muka, letak dahi, letak puncak, kemudian after coming head, kemudian janin preterm. Nah, pada ibu yaitu ibu yang CPD atau panggul sempit, kemudian ibu dengan ruptur uteri membakat, ibu dengan mutlak tidak boleh mengejan karena payah jantung dan preeklamsi. Syarat-syarat kita lakukan vakum itu apa aja? Syarat-syaratnya yaitu pembukaan serviks lebih dari 7 cm untuk multigravida, penurunan kepala pada HOT 3, setelah penurunan kepala ada HIS, ada tenaga mengejan ibu. Plus setelah itu dibantu oleh penolong. Penolong tidak boleh pokoknya intinya ada HIS, ada tenaga penolong. Nah, kita lakukan ekstraksi vakum. Tentunya persiapan alatnya sudah terpasang semua dengan baik, kemudian persiapan ibu, persiapan janin, persiapan petugas, jangan lupa menggunakan APD yang lengkap sebelum menyentuh pasien, sudah cuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon yang sesuai dengan protap pada persalinan ini. Nah, kemudian posisikan ibu litotomi agar mempermudah penolong ini untuk membantu ibu. Kemudian kita tepat di depan ibu. Jangan lupa kita juga harus mempunyai asisten untuk minta tolong menarik bagian pompa vakum untuk tenaga negatif. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan mangkuk ke dalam vagina ibu, kita cek dulu mangkuk mana yang tepat untuk pembukaan ibu, karena mangkuk ukuran vakum ini ada beberapa yang saya lihat di buku Phantom, yaitu ada 3, ada diameternya 3, 4, 5 dan diameter 6 cm. Nah, kita sesuaikan sesuai dengan pembukaan pada vagina ibu ya. Kemudian kan sudah pemasangan, kemudian sudah kita pasang juga mangkuknya kita hubungkan ke mesin vakumnya. Kemudian kita cek di permukaan tangan kita apakah waktu ditarik sama asisten tangan kita ini ikut terhisap. Nah, jika ikut terhisap, oke, kita lakukan pemasangan pada vulva ibu. Nah, pemasangannya gimana gitu? Ini sudah saya sediakan contoh mangkok kecil, ini bukan contoh mangkok. Nah, ini tuh kalau di vakum ini ada selang penghubungnya ke mesinnya gitu. Nah, saya ini contohnya karena punyanya ini jadi ini. Contohnya ini belakang kepala atau vertex. Vertex itu adalah belakang kepala ya. Ini ubun besar. Pemasangan mangkuk tepat di belakang kepala vertex. Jangan sampai kita mendekati ubun-ubun besar karena itu dilarang. Kalau pemasangan vakum itu dilarang banget kita mau mendekati ubun-ubun besar. Sebisa mungkin pokoknya harus belakang kepala. Makanya persalinan pada ekstraksi vakum ini benar-benar letak belakang kepala begitu. Nah, setelah itu jika kita melakukan pemasangan mangkuk ternyata kok ibu merasa atau mengeluh nyeri, berarti kita perlu anestesi infiltrasi. Nah, setelah itu kan sudah mangkuk dipasang, kemudian tadi udah dicek pada telapak tangan ternyata sudah ada penarikan tenaga negatif, kemudian kita tarik. Pertama kita tarik jangan sampai langsung kan penarikan vakum ada negatif 2, pokoknya dia kelipatan 2, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Kita melakukan tarikan pertama itu negatif 2 terlebih dahulu, yaitu ditunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit kita tarik lagi sampai negatif 4, ditunggu lagi selama 2 menit, kita tarik lagi sampai negatif 6, ditunggu lagi selama 2 menit. Paling besar yaitu negatif 8. Paling besar daya tarik ekstraksi yaitu negatif 8. Kemudian cara ekstraksi tadi ada HIS, ada tenaga ibu mengejan, kita membantu dengan vakum ini.
Kemudian ketika ada his, ada ibu, tenaga ibu jangan tarik terus sampai kepala lahir. Nah, di mana melahirkan kepala dengan melakukan tarik ke atas. Oh, belum. Posisi tangan. Saya lupa posisi tangan. Ini begini kan, belakang kepala vertex. Kemudian ini kan ada selangnya, kemudian ada sebelah selang ini ada bendel, ada rantai penghubung, kemudian ada lagi bendel atau untuk menarik vakum atau menarik kepala ini. Nah, yang tangan kiri ini memegang mangkuk, megangnya itu begini, telunjuk dan ibu jari memegang mangkuk begini. Pokoknya kita pas di posisi begini, kita pegang begini, kemudian ini megang tarikan atau bendel. Fungsinya apa tangan kiri memegang mangkuk ini? Karena biasanya kita melakukan ekstraksi vakum ini tiba-tiba mangkuk terlepas agar tidak terkena muka kita. Kalau terkena muka kita kan jebrak gitu, jadinya kan darah semuanya ada di muka kita. Karena kita memang benar-benar posisinya tepat di depan ibu. Nah, kemudian kita melahirkan kepala yaitu dengan cara menarik ke atas di mana suboksiput sebagai hipomukleon sampai kepala lahir. Nah, sampai kepala membuka vulva, sebagian kepala membuka vulva, yang tangan kiri yang tadi memegang mangkok ini pindah ke bawah untuk menahan perineum, kemudian sampai kepala lahir. Sampai kepala lahir kita minta tolong asisten untuk membuka pentilnya. Kan ini kepala sudah lahir nih misalnya. Kita minta tolong asisten untuk membuka pentil agar tekanan negatif pada mangkok ini perlahan-lahan hilang dan lepas. Kemudian melakukan pertolongan persalinan seperti biasanya. Nah, kalau kita melakukan vakum ekstraksi akan ada di epis, berarti kita melakukan epis sebelum pemasangan mangkok atau pada saat kepala mulai membuka vulva bisa kita lakukan epis. Nah, dari sini mungkin akan terjadi kegagalan pada vakum, yaitu ketika kita melakukan traksi selama 3 kali ternyata mangkoknya copot sebanyak 3 kali. Nah, itu kriteria vakum gagal. Kemudian untuk yang kedua, sudah setengah jam nih kita lakukan traksi, mungkin mangkoknya ini nggak lepas ya, cuman sudah setengah jam. Nah, tapi kepala nggak lahir, berarti itu ekstraksi vakum gagal, atau mungkin kemungkinan pokoknya itu intinya ekstraksi vakum pada pertolongan kepala janin gagal. Kemudian komplikasi yang mungkin akan terjadi baik pada ibu maupun janin. Pada ibu yaitu perdarahan pasti, trauma pada janin lahir, kemudian infeksi. Pada janin yaitu eskoriosi kulit, sepal hematom, subguleal hematom, kemudian narkosis kulit. Nah, keunggulan dari vakum ini yaitu pemasangannya mudah, kemudian mangkok tidak menambah besar kulit kepala, tidak membutuhkan narkosis umum, kemudian bisa dilakukan pada saat pembukaan belum lengkap atau kepala masih tinggi. Setelah itu trauma kepala ringan. Nah, di sini juga ada kerugian vakum yaitu pada pemeliharaannya yang sangat sukar, kemudian traksinya masih kurang kuat, tidak sekuat cunam, kemudian proses persalinannya membutuhkan waktu lama. Video ini dibuat untuk melakukan pengkayaan. Boleh teman-teman untuk melihat videonya atau mungkin mau belajar sama-sama, tapi bukan berarti ini videonya sudah benar 100%. Enggak, video ini banyak banget kesalahan-kesalahan karena COVID-19 ini, jadi kita harus menyetorkan setiap video secara online gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh teman-teman semua agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.